Dan manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengarahan yang dilakukan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Siapa yang membutuhkan manajemen? Manajemen dibutuhkan oleh seorang pebisnis, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menyeimbangkan bertentangan tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Ada 3 tingkatan dalam manajer. Yang pertama, tingkat puncak. Yang kedua, tingkat menengah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tingkatan bawah. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 teori manajemen. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori hubungan manusia. Dan yang ketiga, teori modern. Manajer dan lingkungan organisasi. Ada 2 lingkungan organisasi manajer. Yang pertama, lingkungan organisasi internal. Lingkungan organisasi internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan organisasi eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi tersebut. Ada 2 tipe lingkungan organisasi eksternal. Yang pertama, lingkungan umum, dan yang kedua, lingkungan tugas. Proses perencanaan atau planning. Ada 4 tahapan dalam proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan tersebut. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi antara lain yaitu pembagian kerja, departementalisasi, dan bagan organisasi formal. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan satuan yang terpisah dalam suatu organisasi secara efisien. Sedangkan rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasan. Wewenang adalah hak untuk melakukan atau memerintah seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Wewenang dibagi menjadi 3, yaitu wewenang lini, wewenang staf fungsional. Sedangkan delegasi adalah melimpahkan wewenang atau hak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Penyusunan personalia organisasi. Langkah-langkahnya antara lain yaitu pertama, perencanaan SDM, penarikan, seleksi, pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian dan pelaksanaan kerja, pemberian balas jasa atau penghargaan, perencanaan dan pengembangan karir. Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi diri seseorang ke dalam diri orang lain. Kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi 3 unsur, yaitu 1. Orang yang dipengaruhi, 2. Metode mempengaruhi, 3. Orang yang dipengaruhi. Manajemen konflik. Penyebab utamanya konflik yaitu 1. Komunikasi, 2. Struktur, 3. Pribadi. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu, 2. Konflik antar individu, 3. Konflik antar individu dan kelompok,
4. Konflik antara kelompok dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya sebagai pemimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini akan memberikan sebuah pemaparan untuk menjalankan tugas yang akan kita laksanakan pada tanggal 29 sampai 30 November. Dan untuk pemateri 1 sampai 5 saya sendiri, dan untuk pemateri 6 sampai 10 Mbak Gita Reviana. Apakah Mbak Gita Reviana sedia untuk memaparkan materi 1 sampai 10? Iya. Dan untuk materi 11 sampai 14 oleh Mas Eko Prasetyo. Apakah Mas Eko bersedia? Bersedia.